Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi kita hari ini, yaitu diferensial trigonometri. Oke, di sini tidak banyak materi yang akan disampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada dua teorema utama. Yang pertama adalah teorema A. Di sini juga adik-adik sudah diberikan soal berkaitan dengan teorema A pada pretest. Dan mestinya sudah dibahas oleh kelompok 1. Di sini jika diketahui fungsi fx-nya adalah sin x, kemudian fungsi gx-nya adalah cos x, dan keduanya dapat diturunkan, maka turunan dari fx tadi adalah cos x, turunan dari cos x-nya adalah minus sin x. Nah, dari teorema A ini kita akan coba buktikan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini mestinya kelompok 1 sudah membahas mengenai turunan sin x dengan menggunakan definisi limit dari turunan. Sekarang kita coba membuktikan. Oke, dx sin x ini adalah turunan sin x terhadap variabel x. Nah, kita gunakan definisi limit dari turunan, berarti kita menggunakan limit, saya menggunakan bentuk yang pertama, di mana h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Di sini f-nya itu adalah sin, jadi fungsinya adalah sin, sehingga kita substitusikan, ada sin x plus h minus sin x per h. Nah, ini kita gunakan aturan trigonometri, identitas trigonometri, sehingga untuk bentuk pertama yaitu yang sin x plus h itu kita jabarkan menjadi sin x cos h plus cos x sin h min sin x per h. Nah, untuk ini kita dapat menyederhanakan bentuk-bentuk suku yang mengandung sin x sedemikian hingga kita memiliki limit h mendekati 0 sin x cos h min 1 per h dan menggunakan sifat limit plus limit h mendekati 0 sin h per h. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk kedua suku, limitnya ini adalah limit untuk variabel h, sehingga untuk sin x, untuk suku kedua ini kita kurang cos x ya adik-adik. Untuk sin x dan cos x ini bisa kita keluarkan, sedemikian hingga untuk yang sin x dikeluarkan menjadi limit h mendekati 0 cos h min 1 per h plus ini cos x limit h mendekati 0 sin h per h. Kedua sifat ini sebenarnya sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari limit trigonometri. Tetapi untuk bentuk yang pertama ini kita perlu manipulasi bagaimana caranya agar sama seperti yang bentuk yang sudah kita pelajari. Maka bentuk yang terdahulu adalah 1 minus cos h, sehingga kita kalikan dengan min sin x dengan negatif di sini. Jadi limit h mendekati 0 1 min cos h per h plus cos x limit h mendekati 0 sin h per h. Untuk suku yang pertama yang berada di dalam limit ini sama dengan 0. Sedangkan untuk suku yang kedua ini sama dengan 1, sehingga kalau kita kalikan dengan fungsi yang di depannya, kita dapati bahwa ini adalah 0 plus cos x. Artinya apa? Kalau kita lihat, maka dx sin x-nya itu adalah cos x. Oke, kita kembali. Sekarang kita akan mencoba langsung, nanti adik-adik silakan membuktikan yang cos x. Kita akan coba langsung untuk
mengaplikasikan teorema ini tanpa melalui jalur limit untuk menyelesaikan soal nomor 1. Ini nanti adik-adik silakan mencoba soal untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Jadi 3 sin X min 2 cos X. Oke. Jadi dx 3 sin X min 2 cos X. Oke, sama seperti operator pada saat kita menggunakan limit, operator ini sifatnya bisa satu-satu untuk persamaan yang melibatkan hubungan linear seperti penjumlahan dan pengurangan, sehingga dapat kita tuliskan menjadi dx 3 sin X min dx 2 cos X. Dari teorema teknik diferensial itu kita dapati bahwa turunan konstanta itu 0 dan turunan dari suatu fungsi ya akan kita olah lagi. Nah, di sini ada perkalian, ada bentuk perkalian dari dua fungsi ya. Jadi kan kita akan menggunakan teorema perkalian turunan. Sehingga untuk suku yang pertama ini adalah, dapat kita tulis dulu, kita ubah bentuknya, d per dx 3 sin X min d per dx 2 cos X. Jadi kita turunkan dulu yang pertama, d3 dx sin X plus 3 d sin X dx. Untuk suku yang kedua, ini kita buka kurung siku. Ya, biasanya untuk mengurangi kekeliruan pada saat menentukan hasil akhir. Ini berarti d2 dx cos X plus 2 d cos X per dx. Nah, berarti ini adalah turunan dari konstanta terhadap variabel X. Konstanta ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini adalah 3X pangkat 0 adik-adik. Yang ini 2X pangkat 0. Jadi ketika kita turunkan, 0-nya pindah ke depan, 3X pangkat min 1, 0 min 1 ya, sin X ditambah 3. Dari teorema A tadi turunan sin adalah cos X. Begitu juga untuk yang suku yang di dalam kurung siku, 0 kali 2x min 1, turunan cos itu adalah, nggak diturunkan ya, masih tetap cos X. Kemudian suku yang keempat ini yang cosnya kita turunkan, turunan cos dari teorema A adalah min sin X. Jadi karena sesuatu itu dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0, suku pertama 0, suku kedua adalah 3 cos X, suku ketiga adalah 0, suku keempat adalah min 2 sin X. Ya. Ini masih dalam kurung, belum saya keluarkan, sehingga tinggal 3 cos X, ini min, ketemu min adalah plus, jadi plus 2 sin X. Jadi dengan kata lain, oke, dx 3 sin X min 2 cos X itu adalah 3 cos X plus 2 sin X. Adik-adik, kita lanjutkan ke teorema yang B. Jadi untuk teorema yang B ini kelanjutan dari bentuk sederhana tadi, yaitu dx sin X dan dx cos X. Di sini ada tangen, ada sekan, ada kotangen dan kosekan. Di sini mungkin kita akan coba membahas pembuktiannya. Untuk yang tangen, nanti adik-adik silakan mencoba membuktikan untuk yang sekan sampai kosekan. Di sini untuk membuktikan yang tangen, kita tidak perlu lagi menggunakan pendekatan sin limit ya. Jadi kita langsung menggunakan teorema A untuk membuktikan apakah betul turunan dari tangen itu adalah sekan, dan juga kita menggunakan teorema diferensial pembagian. Jadi langsung saja kita coba di whiteboard. Jadi di sini ada dx tangen X, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain, ddx dari tangen
X. Ingat bahwa tangen X sendiri itu adalah sin X per cos X. Jadi kalau kita masukkan di sini ddx sin X cos X, kita gunakan aturan turunan pembagian. Jadi misalnya di sini ada dx dari fx gx, berarti kita gunakan fx g aksen f aksen x gx min fx g aksen x per gx ini dikuadratkan. Jadi kita pakai teorema turunan dari fungsi pembagian. Jadi kalau seperti itu kita turunkan, ini berarti dx dari sin x dikalikan dengan cos x plus sin x kalikan ddx cos x dibagi dengan cos kuadrat x. Berarti kita cek lagi, turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi ini adalah cos x kalikan cos x plus sin x. Kemudian turunan dari cos x adalah, ini minus ya adik-adik ya. Ini minus sesuai dengan aturan. Coba saya hapus dulu. Oke, ini minus, ini sin. Berarti ini sin x dikalikan, ini juga minus. Ini minus, berarti ini min sin x dibagi dengan cos kuadrat x. Berarti kita dapatkan cos kuadrat x plus sin kuadrat x per cos kuadrat x. Jadi turunan dari tangen x itu adalah, ingat ya, kita pakai identitas trigonometri yang berbentuk seperti ini, bahwa cos kuadrat x plus sin kuadrat x adalah 1. Kita pakai ini, sehingga ini jadi tinggal 1 per cos kuadrat x. Nah, fungsi apa sih yang diwakili oleh kebalikan cos? Itu adalah sekan. Jadi ketika ini saya tuliskan seperti ini, kebalikan dari cos x itu adalah sekan kuadrat x. Jadi terbukti bahwa turunan dari tangen x itu adalah sekan kuadrat x ya adik-adik. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan turunan dari x pangkat n tangen x untuk n-nya lebih dari 1. Nanti silakan dicoba untuk nomor 2 dan nomor 3. Ini kan untuk nomor 2 kan mencari persamaan garis singgung terhadap grafik itu. Nanti coba langsung menggunakan diferensial. Di sini kita coba dulu yang nomor 1. Jadi kita akan menurunkan dx x pangkat n tangen x ya. Berarti kita menggunakan aturan penurunan dari fungsi perkalian. Di sini berarti bagaimana? Dx misalnya fx gx berarti sama dengan f aksen x gx plus fx g aksen x. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini kita dapatkan dx dari fungsi x pangkat n dikalikan dengan tangen x plus x pangkat n dikalikan ddx dari tangen x. Yang ini adalah turunan dari fungsi polinomial biasa, berarti pangkatnya diletakkan di depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1 dikalikan dengan tangen x plus x pangkat n. Tadi kita sudah menurunkan tangen itu adalah sekan kuadrat x. Jadi turunan dari x pangkat n tangen x itu adalah ini ya adik-adik. Oke,
Kita coba untuk mengerjakan soal nomor 2 agar adik-adik bisa punya bayangan bagaimana sih menentukan persamaan garis singgung ya. Jadi seperti biasa, kalau yang kemarin itu kan kita menggunakan garis singgung itu menggunakan limit ya. Nah, sekarang kita langsung menggunakan teorema A atau teorema B dari turunan trigonometri untuk menentukan gradien, dan langsung akan kita gunakan ke dalam persamaan garis singgung. Nah, di sini kan garis singgung ya adik-adik, berarti kan bayangan kita sudah punya bayangan bahwa dia adalah garis linier, sehingga di sini dapat kita tentukan langkah pertama adalah menentukan gradiennya. Jadi untuk nomor 2 saya coba pakai warna pulpen yang berbeda. Oke. Nomor 2 soalnya adalah Y tangen X, maka M-nya itu adalah turunan Y terhadap variabelnya. Di sini variabelnya adalah X, berarti kita turunkan terhadap X, berarti D tangen X terhadap DX. Ini tadi juga sudah kita tentukan pada saat pembuktian. Hasilnya adalah sekant kuadrat X. Sekarang kalau misalnya dia dicarinya pada titik pi per 4,1, berarti kita cari dulu berapa sih nilai kemiringan pada titik tersebut. Jadi kita gunakan M X sama dengan pi per 4, berarti adalah sekant kuadrat pi per 4. Nah, di sini sekant itu kan biasanya sulit untuk dicari ya, tidak semua kalkulator itu ada. Kita balik saja, jadi 1/4 cos kuadrat pi per 4, atau kalau adik-adik bingung tinggal dikoskan dulu dengan pi per 4-nya lalu dikuadratkan. Nah, pi per 4 itu sama dengan berapa ya adik-adik? Di sini kan pi adalah 180 per 4, berarti 45 derajat. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, berarti ini adalah setengah akar 2 kuadrat. Berarti 1 per akar 2 dikuadratkan adalah 2 dikuadratkan adalah 4. Jadi 1 per 2 per 4 atau 1 per setengah. Dengan aturan pembagian pecahan, kita dapatkan bahwa gradiennya adalah 2. Ini kita masukkan ke bentuk persamaan umum dari fungsi linier, karena garis singgung itulah fungsi linier ya. Berarti kan Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, Y1-nya itu adalah titik koordinat P. Di sini adalah 1. Jadi Y min 1 sama dengan 2 dikalikan dengan X min pi per 4. Jadi kita dapatkan Y-nya sama dengan 2X minus ini berapa? 2 pi per 4, berarti pi per 2 plus 1, atau Y-nya sama dengan 2X plus 1 min pi per 2. Oke adik-adik, saya rasa cukup untuk pembahasan latihan soalnya. Silakan dicoba untuk yang nomor 3. Nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar pada Google Classroom.